Hai, assalamualaikum. Baiklah teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, dan aktifkan tombol notifikasinya. Baiklah, nama saya di sini Yanusi dari kelas 4D NPM 5021046 mata kuliah Telaah Hukum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Setia Magister Pendidikan. Adapun materi yang saya akan bahas pada video kali ini yaitu pembelajaran tematik integratif kelas 3 dan pembelajaran permapel atau A. Pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif merupakan pembelajaran yang menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran yang memadukan beberapa muatan pelajaran dalam satu kali tatap muka. Karakteristik pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, memberikan pengalaman langsung atau kontekstual. Yang kedua, pemisah muatan pembelajaran tidak begitu jelas. Yang ketiga, menyajikan konsep dari berbagai muatan pembelajaran bersifat luas atau fleksibel. tema pembelajaran tematik integratif pada kelas rendah. Dalam pembelajaran tematik terpadu integratif, tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Untuk kelas 1, 2, dan 3, keduanya alam dan kehidupan manusia. Di sini merupakan pemberian makna substansial terhadap mata pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan prakarya, serta pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Pelaksanaan pembelajaran tematik yang harus diperhatikan guru adalah sebagai berikut. 1. Tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. 2. Dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester. Yang ketiga, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan. Jangan dipaksakan untuk dipadukan. Yang keempat, kompetensi dasar yang tidak tercangkup pada tema tertentu harus tetap mengajar baik melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri. Yang kelima, kegiatan pembelajaran ditentukan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta menyembunyikan nilai-nilai moral. B. Pelajaran permapel kurikulum merdeka. Mata pelajaran SD di kurikulum merdeka, struktur kurikulum SD kelas 1, struktur kurikulum merdeka SD kelas 1 termasuk fase A. Bahan belajar di fase 1 SD diasumsikan 1 tahun berjumlah di 36 minggu dan alokasi waktu 1 jam pelajaran atau JP berjumlah 35 menit. Muatan atau mata pelajaran mapel di kelas 1 SD terdiri dari mapel wajib, terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sedangkan pada mapel pilihan hanya bahasa Inggris, muatan lokal atau blog, dan mapel lainnya yang disiapkan oleh satuan pendidikan. Struktur kurikulum SD kelas 2. Struktur kurikulum merdeka kelas 2 SD memiliki persamaan dengan kelas 1. Perbedaannya pada penambahan alokasi waktu di 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia menjadi 257 atau 7 jam pelajaran, asalnya 216 atau 6 jam pembelajaran di kelas 1. Sedangkan matematika menjadi 180 atau 5 jam pembelajaran, pada asalnya 144 pada 4 jam pembelajaran di kelas 1. Total alokasi waktu pembelajaran interakurikuler bertambah menjadi 900 atau 25 jam pembelajaran, asalnya 828 atau 23 jam pembelajaran di kelas 1 SD. Struktur kurikulum SD kelas 3, 4, dan 5. Struktur kurikulum 3, 4, dan 5 memiliki alokasi waktu yang sama di setiap mata pelajaran, walaupun kelas 5 fase C berbeda fase dengan 3 dan 4.
fase B. Adapun perbedaan pada beberapa hal yaitu bahasa Indonesia memiliki alokasi sama dengan kelas 1 SD berjumlah 216 atau 6 jam pembelajaran. Matematika memiliki alokasi sama dengan kelas 2 berjumlah menjadi 180 atau 5 jam pembelajaran. Alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Mapel Bahasa Indonesia berkurang menjadi 36 jam pelajaran, asalnya 72 jam pelajaran di kelas 1 dan 2. Terima kasih. Itu tadi